Bu Tina adalah seorang ibu-ibu yang sangat suka belanja online, namun Duh, gimana nih? Aku pengen banget bisa belanja online lagi, tapi uangku udah habis. Ini semua karena aku punya suami yang kerjanya cuma jadi buruh pabrik. Jadinya kan aku nggak bisa dapat uang belanja yang banyak. Bu, kenapa toh ngomong sendiri? Marah sendiri? Udah kayak orang gila aja. Bapaknya loh datang-datang ngatain ibu gila. Asal bapak tahu ya, ibu itu ngomong dan marah sendiri gara-gara bapak, tahu nggak? Loh, kok gara-gara bapak sih? Orang bapak itu nggak ngapa-ngapain loh ya. Iya, emang bapak tuh nggak ngapa-ngapain. Tapi bapak itu nggak bisa ngasih uang belanja yang banyak ke ibu. Ya ampun bu, ibu kok ngomong gitu sih? Bapak kan kerja cuma jadi buruh pabrik bu, makanya gak bisa ngasih uang belanja yang banyak ke ibu. Nah, makanya itu Pak, bapak itu seharusnya nyari kerjaan lain yang bisa dapat gaji yang besar, supaya bapak bisa ngasih uang belanja yang banyak ke ibu. Enak banget ya ibu itu ngomong kayak gitu. Ibu itu pikir nyari kerja itu dengan gaji besar itu gampang apa? Masih untung loh bapak itu masih bisa kerja jadi buruh pabrik. Banyak bu pengangguran di luar sana yang gak dapat kerja. Halah, kayak gitu doang kok harus disyukurin sih. Dan denger ya Pak, namanya orang nyari kerja itu pasti susah. Tapi kalau terus berusaha, pasti nanti bakal dapat kok pekerjaan dengan gaji yang besar. Bapaknya aja yang gak mau berusaha untuk nyari kerjaan dengan gaji yang besar. Ya ampun bu, bapak tuh kurang usaha apa sih selama ini? Kalau dipikir-pikir buat apa bu uang belanja yang banyak? Lagian kan uang belanja yang selama ini bapak kasih itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Cukup sih cukup Pak, cuma ibu itu nggak bisa belanja online terus. Ibu tuh kepengen loh Pak bisa terus-terusan belanja online. Astagfirullahaladzim ibu Nia, nggak sembuh-sembuh ya penyakitnya pengen belanja online terus. Mbak ya stop loh gitu bu, keinginan untuk belanja online terus. Ya nggak mau lah. Pokoknya ibu itu nggak akan berhenti ya untuk belanja online. Makanya bapak itu cepetan cari kerja dengan gaji yang besar supaya bisa ngasih uang bulanan yang lebih besar. Ya ampun, udah jam segini aja. Ya udahlah ya Pak, ibu mau belanja sayuran dulu. Ingat, bapak itu harus cari kerjaan yang gajinya besar. Bu Tina pun pergi ke tukang sayur, namun di perjalanan ia tak sengaja melihat Bu Siti yang sedang membuka sebuah paket di depan rumah. Wih ya ampun, Bu Siti lagi buka paket apa tuh? Kok kelihatannya agak besar gitu? Oh, ini Bu Tina, saya itu beli kulkas mini. Wih ya ampun, kelihatan lucu banget Bu kulkas mininya. Tapi perasaan Bu Siti kan udah punya 2 kulkas deh, mana besar-besar. Ibu kenapa malah beli kulkas mini? Justru itu Bu, karena saya udah punya 2 kulkas yang besar, saya tuh jadi pengen punya kulkas mini. Kulkas mini itu tuh mau saya jadiin untuk menyimpan makanan dan juga minuman. Iya juga ya. Duh, saya jadi pengen juga deh. Apalagi kulkas mini yang ibu beli ini kelihatan cantik dan juga elegan. Pasti mahal ya Bu harganya. Ya iya dong. Saya itu nggak pernah ya yang namanya beli barang murah. Emangnya Bu Tina apa? Yang kalau beli barang pasti murah. Ya gimana Bu, orang gaji suami saya aja pasnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya mah mana dikasih jatah Bu, uang untuk beli barang-barang yang mahal. Hahaha, makanya Bu Tina suruh suaminya kerja dengan gaji yang besar. Biar bisa shopping-shopping barang-barang mewah kayak saya ini. Udah Bu, udah saya suruh agar suami saya itu nyari kerja dengan gaji yang besar. Tapi suami saya itu kebanyakan alasan. Ya kalau begitu sih mending ganti suami aja Bu. Hahaha. Kalau bisa mah udah saya lakuin Bu dari dulu. Tapi ya gimana, gak ada laki-laki kaya raya yang mau sama saya. Jadinya ya mau gak mau saya harus tetap stay lah sama suami saya. Duh ya ampun, jadi kelupaan mau beli sayuran. Bu Siti, kalau gitu saya permisi dulu ya, mau beli sayuran soalnya. Walah, iya ya Bu Tina. Kapan-kapan mampir lagi ya kita ngobrol-ngobrol. Iya Bu Siti. Palingan ya dia itu mau ngajakin aku ngobrol karena dia mau pamer. Duh ya ampun, seandainya aja aku punya suami kayak suaminya Bu Siti yang gajinya besar, pasti aku bisa shopping-shopping deh tanpa perlu takut uang habis. Tapi ya udahlah, mending sekarang aku langsung beli sayuran aja daripada ntar keburu siang.
Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam. Tumben banget sih Bu Tina, baru datang jam segini. Biasanya agak pagian datangnya. Iya Pak, soalnya tadi tuh saya mampir ke rumahnya Bu Siti. Ngobrol-ngobrol gitu, sambil ngeliat Bu Siti itu buka paket kulkas mini yang baru dia beli. Walah, pantesan. Iya Pak, jujur ya, saya tuh ngerasa iri tahu nggak Pak sama kehidupan Bu Siti. Enak banget ya Pak Bu Siti itu. Punya suami yang gajinya itu besar banget. Jadi uang belanja Bu Siti juga besar. Bu Siti jadi bisa shopping-shopping sepuasnya. Ya Bu Tina, emang kalau dilihat-lihat enak banget jadi Bu Siti ya. Tapi kita itu tetap harus bersyukur dengan kehidupan kita sekarang ini. Ya ampun Pak, masalahnya kehidupan saya itu nggak ada yang bisa disyukurin. Suami saya aja loh cuma kerja sebagai buruh pabrik. Gajinya itu Pak cuma ngepas buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Bu, justru kita itu harus bisa mensyukuri banget loh ya. Karena banyak orang di luaran sana yang kelaparan dan nggak punya pekerjaan juga. Ya ampun, Pak Tono ini kok malah sok-sokan nasehatin saya sih? Saya itu bukannya sok-sokan menasehati ibu. Cuma ya nggak baik aja begitu kalau ibu meremehkan pekerjaan suami ibu dan tidak bersyukur sama sekali. Ih, Pak Tono nih makin nyebelin aja. Udahlah, saya nggak jadi beli sayuran di sini. Bu, jangan ngambek gitu dong. Saya itu kan niatnya baik ke ibu. Baik dari mananya Pak, orang itu loh buat saya sakit hati. Udahlah, mending saya beli sayuran di pasar aja, permisi. Bu Tina pun pergi ke pasar dengan kesal. Duh ya ampun, nyebelin banget sih Pak Tono tadi. Ngapain coba dia itu pakai acara sok nasehatin aku segala. Padahal kan ya aku tadi niatnya cuma curhat. Dan seharusnya Pak Tono itu ngedukung aku, bukan malah nyeramahin dan nasehatin aku. Ya ampun, maaf Bu, saya nggak sengaja. Iya Bu, ndak apa-apa. Loh, Tina, kamu Tina kan? Iya bener banget. Ya ampun, kamu Salsa ya? Aku nggak nyangka banget deh bisa ketemu kamu di sini sekarang. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku baik. Aku juga ndak nyangka loh bisa ketemu kamu lagi. Kamu gimana kabarnya? Baik juga kan? Alhamdulillah, aku juga baik. Cuma tuh aku kayak kurang merasa bahagia gitu sekarang nikah sama suamiku itu. Loh, ndak bahagia gimana? Perasaan dulu kamu ketika awal menikah sama suami kamu itu, kamu kayak seneng banget dan cinta banget sama dia. Itu kan dulu, sekarang mah berubah. Soalnya ya suami aku itu nggak bisa ngasih uang belanja yang banyak. Jadinya kan aku nggak bisa shopping-shopping sesuka hati aku. Duh ya ampun, yang sabar ya. Namanya juga kehidupan. Masalahnya aku tuh nggak mau terus-terusan kayak gini. Aku pengen bisa shopping-shopping online sepuasnya. Tapi kenyataannya aku nggak bisa. Karena uang belanja yang dikasih sama suami aku itu pas banget. Cuma buat bisa menuhin kebutuhan. Kamu ini Tina, dari dulu hobinya sering banget shopping-shopping di toko online. Tapi anehnya kamu itu malah milih suami yang penghasilannya kecil. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kamu tinggal di daerah ini kah? Setelah dulu kita sempet nggak kontakan. Iya bener banget. Kebetulan ya aku belum terlalu lama gitu pindah di daerah ini. Aku pengen tahu ngobrol lebih lama. Cuma aku harus belanja terus masakin buat suami aku. Iya, kebetulan aku juga mau belanja dan mau masakin suami aku. Gimana kalau kita bareng aja? Wah, boleh. Tapi sebelum itu kita saling simpen nomor HP dulu yuk. Supaya nanti kita bisa chatan dan juga kontakan lagi. Malam harinya, Assalamualaikum, Bapak pulang. Ya ampun Bu, suami pulang kok ibu itu malah asik main HP sih. Mbok ya sambut yang bener, terus dibuatin kopi kek. Waalaikumsalam. Bapak nih gak usah lebay deh. Orang biasanya juga gak disambut dan dibuatin kopi. Ibu itu ya Pak lagi chatan sama teman lama ibu yang tadi gak sengaja ketemu di pasar. Tapi kan Bu, setidaknya ibu itu utamain suami dulu sebelum chatan sama teman-teman lama ibu itu. Loh, Bapak kok sekarang malah suka ngatur-ngatur sih? Ngasih uang belanja aja pas-pasan. Masa iya ibu harus ngutamain Bapak terus? Capek tahu nggak? Astagfirullahaladzim, ibu ini kok ya ngomongnya begitu terus sih. Bapak itu ya cuman pengen disambut terus dibuatin kopi ketika pulang. Tapi ibu itu malah nyolot kayak begitu dan bahas-bahas tentang uang belanja dan juga kerjaan. Ya habisnya Bapak ngeselin banget sih. Orang biasanya juga pulang kerja langsung bersih-bersih terus makan. Ya Bapak itu pengen gitu sekali-kali ibu itu sambut ketika pulang kerja. Terus dibuatin kopi, gak usah pakai disuruh-suruh.
Kalau bapak mau disambut dan dibuatin kopi ketika pulang kerja, ya bapak itu gajinya harus besar dulu. Baru deh setelah itu ibu akan layanin bapak semaksimal mungkin. Ya ampun Bu, bisa-bisanya loh ngelayanin suami aja harus nunggu suami gajinya besar. Ya iyalah, udah bapak nih, ibu itu lagi sibuk chatan sama temen ibu. Mending bapak tuh langsung bersih-bersih terus makan. Ibu udah masakin makanan tuh buat bapak. Ya udah kalau begitu bapak bersih-bersih dulu ya. Habis ini bapak itu mau makan. Nah gitu dong, gak usah pakai acara pengen disambut segala dan dibuatin kopi ketika pulang kerja. Ya ampun, ini si Salsa tiba-tiba nelpon. Pasti dia pengen ngobrol lagi nih sama aku. Halo, assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam. Duh, maaf banget ya, aku nelpon kamu malam-malam gini. Soalnya aku lagi pengen banget gitu ngobrol sama kamu. Iya, nggak apa-apa, sans aja kali. Kayak sama siapa aja. Aku juga sama, masih pengen ngobrol yang lama gitu sama kamu. Soalnya kan tadi kita ketemu di pasar, kita nggak bisa ngobrol lama-lama. Nah itu dia makanya. Ya ampun, aku sampai kelupaan loh. Belum bayar pay letter aku. Sebentar ya, aku mau bayar pay letter aku sebentar lewat HP. Jangan dimatiin teleponnya. Walah, iya ya. Tak lama. Halo Tin, ini teleponnya masih kesambung kan ya? Iya halo Salsa, tenang aja. Ini teleponnya masih kesambung kok, belum aku patiin. Syukurlah kalau gitu. Maaf ya, aku tadi bener-bener lupa bayar pay letter aku bulan ini. Iya nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, pay letter itu apa? Loh, kamu tuh bukannya suka belanja online ya? Masa iya nggak tahu pay letter itu apa? Hehehe, aku emang nggak tahu dan nggak nyari tahu. Aku kan fokusnya cuma belanja online doang. Duh Jan, Tina, kamu nih kebiasaan banget sih. Jadi ya, pay letter itu adalah sistem pembayaran yang memungkinkan kita beli produk atau jasa tanpa harus bayar langsung di muka. Loh, emangnya bisa gitu tah? Ya bisa dong. Jadi kita bisa nerima barang atau jasa terlebih dahulu, lalu kemudian melunasinya di kemudian hari. Ya biasanya dengan pilihan cicilan bulanan sih. Kalau secara mudahnya sih ya kita beli sekarang tapi bayarnya nanti. Wah mantap banget. Rugi banget aku baru tahu sekarang. Salsa, ajarin aku dong gimana caranya pakai pay letter itu ketika belanja online. Boleh. Yuk aku ajarin sambil teleponan. Dari situ Bu Tina pun tahu bagaimana menggunakan pay letter. Duh ya ampun, ternyata enak banget ya bisa pakai pay letter. Aku bisa beli barang apapun yang aku mau, terus bayarnya nanti. Ya walaupun nanti harus bayar dengan cicilan, tapi it's okay lah. Yang penting aku bisa beli barang-barangnya yang aku mau sekarang. Ibu, uang dari mana sih? Kok bisa beli paket terus tiap hari? Mana ini paketnya itu barang-barang mahal semua lagi. Pak, ibu itu pakai pay letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Enak banget ya Pak. Jadi ibu itu bisa puas belanja online tanpa perlu mikirin bayar secara langsung. Astagfirullahaladzim. Bu, tapi kan itu harus tetap dibayar, apalagi dengan cicilan. Ya udah sih nggak apa-apa. Lagian ya nanti setiap bapak gajian tinggal dicicil, susah amat. Dengan ibu tiap hari itu beli paket dengan harga yang mahal dan banyak paket pay letter yang ada cicilannya, itu nggak akan selesai-selesai Bu. Makanya bapak itu harus bisa dapetin pekerjaan yang gajinya besar supaya bapak bisa bayarin cicilan pay letter ibu. Bapak kan udah bilang nyari pekerjaan dengan gaji yang besar itu bukan hal yang mudah. Ya ampun, ibu ini nggak paham-paham sih. Pak, ibu itu bukannya nggak paham, bapaknya aja yang nggak mau usaha. Udah, bapak tuh jangan ganggu ibu ya. Ibu mau pesan paket lagi dengan harga yang mahal menggunakan pay letter. Cukup ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya ibu itu harus berhenti mesen paket yang mahal dengan menggunakan pay letter. Gak, ibu nggak mau berhenti Pak. Ibu bakal terus-terusan beli paket menggunakan pay letter. Ibu ini kalau dibilangin sama suami itu nggak pernah nurut ya. Capek tahu nggak bapak itu bilanginnya. Kok bapak malah nampar ibu sih? Pak, semua yang ibu lakukan ini adalah salah bapak, tahu nggak? Terus Bu, terus. Salahin aja bapak terus. Udahlah bapak itu nggak kuat lama-lama, mending kita itu cerai aja. Oke kalau itu mau bapak. Lagian ya ibu juga nggak sudi tahu nggak? Punya suami yang kerja cuma sebagai buruh pabrik dan nggak bisa ngasih uang belanja yang banyak.
Dari situ Bu Tina dan Pak Doni pun bercerai dan Bu Tina pun semakin terus-terusan menggunakan paylater untuk shopping-shopping online. Nah, kalau gini kan enak, hidup tanpa suami yang tiap hari nasehatin dan juga ngatur, tapi nggak bisa ngasih uang belanja yang banyak. Yalah, mending aku lanjut aja nih, pesen-pesen paket dengan harga yang mahal menggunakan paylater. Duh, tapi ini tagihannya udah pada muncul. Mana aku lagi nggak megang uang lagi sama sekali. Gimana coba ini aku bayar tagihan paylaternya? Udahlah, ntar aja aku mikirin tagihan. Mending sekarang aku lanjut belanja online menggunakan paylater. Nah, aku udah pesen nih barang-barang yang mewah dan juga elegan. Duh, ya ampun, aku baru inget lagi. Aku kan belum jemurin baju. Kalau gitu aku jemurin baju dulu deh, sambil nungguin paket aku yang bakal datang hari ini. Bu Tina pun menjemur baju di depan rumahnya. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Pak Tono. Duh, ya ampun Pak, maaf ya, saya itu lagi nggak mau beli sayuran yang Bapak jual. Saya itu kesini nggak mau nawarin jualan sayuran saya ke Bu Tina. Saya cuma mau nanya, Bu Tina sama Pak Doni itu cerai kenapa ya? Kok tiba-tiba banget sih? Ya ampun, Pak, jadi tukang sayur itu jangan kepo banget sih. Sampai repot-repot loh datang ke rumah saya cuma mau nanyain itu doang. Ya, saya itu bukannya kepo Bu, soalnya saya itu mau mengkonfirmasi karena banyak gosip buruk tentang Bu Tina dan juga Pak Doni. Ya udahlah Pak, biarin aja. Toh kan gak ada urusannya sama Pak Tono. Udah, mending Pak Tono itu pergi aja sana. Astagfirullahaladzim Bu, saya itu cuma niatnya itu mau membantu Ibu meluruskan gosip-gosip yang tidak benar itu. Tapi kok Ibu itu malah tega mengusir saya sih? Loh, saya itu kan gak minta bantuan sama Pak Tono. Pak Tono sendiri loh yang sok-sokan mau ngebantuin saya. Udahlah Pak, mending Bapak itu urus urusan Bapak sendiri. Pergi aja dari sini, sana-sana. Saya itu mau langsung masuk rumah, soalnya saya udah selesai nih jemurin bajunya. Bukannya memperbaiki diri, Bu Tina malah semakin menjadi-jadi hingga suatu hari. Duh, gimana nih? Orang-orang dari pihak paylater kok bisa tahu sih alamat rumahku? Mana mereka ngedor-gedor suruh aku cepat keluar dan bayar semua tagihan paylater. Mereka itu nggak sabar banget sih. Padahal kan nanti aku pasti bayar. Iya, walaupun nggak tahu sih bisa bayarnya kapan. Dan bodohnya aku baru sadar. Ternyata tagihan paylater aku sampai ratusan juta. Pantesan aja dari pihak paylater langsung datang ke rumah aku. Dan kayaknya mereka tahu alamat rumah aku ya dari alamat yang ada di akun online yang biasanya aku pakai buat belanja online. Pusing banget sumpah. Kalau aku keluar terus bilang gak bisa bayar, bisa-bisa aku dipenjarain lagi. Apa mending aku kabur aja ya? Mana mereka gedor-gedornya makin keras. Kalau gitu pintu rumah aku bisa kedobrak. Udahlah, mending sekarang aku langsung kabur aja deh lewat pintu belakang. Bu Tina pun tanpa berpikir panjang kabur lewat pintu belakang karena sudah terlilit hutang akibat tidak membayar tagihan paylater yang sampai ratusan juta. Pak Tono, itu bukannya Bu Tina ya? Dia ngapain Pak lari-lari? Kayak lagi dikejar seseorang aja. Iya ya Bu, apa mending kita itu panggil aja. Kenapa itu Bu Tina lari-lari kayak dikejar sama seseorang ya? Bu Tina. Ya ampun Pak Tono, kalau manggil nama saya itu jangan keras-keras. Loh, emangnya kenapa Bu Tina? Perasaan saya itu manggilnya juga nggak begitu keras. Bener tuh Bu apa yang dibilang sama Pak Tono. Dan ngomong-ngomong, Bu Tina itu lari-lari kenapa? Kok kayak lagi dikejar sama seseorang? Saya itu lagi melarikan diri dari penagih paylater. Loh, emangnya Bu Tina punya tagihan paylater apa? Dan kok bisa sampai ditagih secara langsung sih? Ya punya lah. Dan tagihan paylater saya itu sampai ratusan juta. Makanya deh saya ditagih secara langsung. Astagfirullahaladzim Bu Tina, kok bisa-bisanya loh tagihan paylater Ibu itu sampai ratusan juta? Ya bisa lah, udahlah mending kalian itu minggir, saya mau lari. Dan kayaknya itu penagih paylaternya udah sadar kalau saya kabur. Bu, sebaiknya ya Ibu temuin aja nggak sih itu penagih paylaternya. Soalnya kalau Ibu kabur, ntar masalahnya jadi makin besar. Bener banget Bu Tina, apa yang dibilang Bu Siti itu. Ya ampun, enak banget ya mulut kalian berdua ngomong kayak begitu. Yang ada kalau saya temuin penagih paylater itu, saya bakal dimasukin ke penjara karena nggak bisa bayar. Kalau kalian mau bayarin, nah nggak apa-apa. Nah kan diem, nggak bisa bayarin kan kalian? Ya udah minggir, saya mau kabur. Dan awas aja ya, kalian jangan sampai ngasih tahu penagih paylater itu saya kabur kemana. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih Bu Siti? Bu Tina itu terjerat tagihan paylater sampai ratusan juta begitu? Iya Pak Tono, saya juga sampai tercengang loh, nggak bisa berkata-kata. Mana Bu Tina itu nekat banget dengan cara kabur. Semoga aja nggak terjadi apa-apa deh sama Bu Tina. Iya Bu Siti, semoga aja ya.
Sementara itu Bu Tina berlarian sampai ke sebuah jalan besar yang ramai kendaraan. Untung aja aku larinya cepet dan akhirnya aku bisa sampai ke jalan besar. Kalau gini kan aku tinggal nyari bus ataupun angkot supaya aku bisa kabur lebih jauh. Hahaha. Duh ya ampun, tapi kok kepalaku rasanya sakit banget ya. Badanku rasanya oleng dan lemas. Apa gara-gara ini aku nggak makan berhari-hari ya? Karena aku keasikan beli paket menggunakan pay later. Astagfirullah, ada mobil. Tolong. Bu Tina ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang. Bu Tina pun tewas seketika.